Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mustafa Maulana Fauzi. Kali ini saya akan membahas tentang analisis media sosial pertemuan 7. Konten media sosial dalam marketing. Salah satu aspek yang berkembang dari marketing atau pemasaran di era media sosial ini adalah iklan advertising. Iklan menurut The American Marketing Association diartikan sebagai pengumuman atau pesan yang persuasif dalam suatu waktu atau ruang yang menggunakan media massa oleh institusi bisnis, organisasi non-profit, pemerintah, maupun individu dengan maksud menginformasikan dan atau membujuk khalayak terhadap barang, jasa, organisasi, atau ide-ide, dan lain sebagainya. Sasaran target pemasaran atau audiensi dari pengertian ini jelas garis bawahi bahwa penggunaan media sosial pada masa menjadi kata kunci dalam praktik periklanan. Adapun aspek pertama yang terkait jangkauan terhadap jenis media dan khalayak yang digunakan, merujuk pada definisi periklanan sebelumnya bahwa jangkauan khalayak di media massa seperti koran, majalah, radio, atau televisi sangat mudah untuk melihat batasan-batasan. Sebuah tabloid, misalnya seperti captive market atau sasaran pasar yang berbeda dari segi usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan sebagainya. Tabloid yang terbit dengan segmentasi pasar kepada pembaca wanita jelas memberikan keterbatasan jangkauan konten. Apalagi kategori wanita masih dibedakan lagi sesuai dengan umur, status, atau profesinya. Menurut Tuten pada tahun 2008, kehadiran internet memberikan lingkungan virtual baru bagi praktik-praktik pemasaran. Adapun tiga praktik yang bisa dilihat dari munculnya media sosial terhadap praktik pemasaran tradisional ini, yaitu yang pertama ada jenis media yang digunakan, yang kedua iklan sebagai komunikasi berbayar dan komunikasi satu arah dalam iklan. Bagaimana mengisi konten media sosial yang lebih efektif? Adapun tiga cara proses dasar yang harus dilalui saat bermedsos, yaitu yang pertama menetapkan platform yang akan dipakai berdasarkan misi dan visi program perusahaan ataupun personal yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada menaksir dampak risiko yang timbul. Dan yang ketiga, yaitu pelaksanaan distribusi media sosial. Dan bagaimana mengisi konten sosial yang lebih efektif? Sejumlah pakar media sosial menilai bermedia sosial bukanlah seperti memakai kaos kaki all size. Artinya, semua jenis aplikasi dapat dipakai untuk suatu materi tertentu. Ya, ada pun contoh-contohnya yaitu Pinterest lebih cocok untuk para gadis karena sifat dan tampilannya yang serba manis dan lembut. Facebook lebih untuk materi yang sifatnya ringan, keluarga, teman, handai tolan, dan serta hobi. Instagram yang dinilai lebih cocok untuk medsos travel, jalan-jalan, dan masakan. Yang keempat, Twitter juga dianggap lebih tepat untuk hal-hal yang lebih serius, filosofis, perdebatan opini, serta hal-hal yang menyangkut kepentingan umum. Bagaimana menciptakan platform media sosial sendiri? Adapun cara bagaimana agar branding tetap konsisten di seluruh jenis medsos yang ada. Dengan cara yaitu, cara yang pertama menerapkan upaya branding secara konsisten. Dengan cara membuat materi media sosial seperti tampilan, desain logo, warna, dan gaya bahasa yang disebarkan sama antara media sosial satu dengan yang lainnya. Dan adapun tujuannya, membuat pembaca atau masyarakat yang dituju menjadi tidak bingung dan tertarik. Bahkan mereka dapat percaya tentang keabsahan lembaga atau perusahaan itu karena branding yang konsisten. Naksir dampak resiko yang timbul moderasi pada tiap media sosial. Yang pertama ada YouTube. YouTube membuat konten yang berasal dari pengguna umumnya dihimpun dulu dalam inbox khususnya sebelum disiarkan. Adapun Twitter dapat memblokir seorang pengguna sehingga menghentikan mention mereka tampil dalam timeline situs. Selain itu, kita juga dapat menghapus tweet atau membuat khususnya ditunjukkan untuk anggota saja, biasanya untuk private. Adapun Facebook menyediakan halaman admin untuk pemilik akun sehingga dapat menyetel daftar peer blocklist yang akan mereka cari kata-kata tak pantas agar tidak tampil di wall atau komputer. Pemilik akun dapat mengatur fitur ini pada tab Manage Permission di halaman admin. Baik, kali ini kita masuk ke jenis-jenis media cyber. Di era perkembangan teknologi komunikasi yang sudah mendiami ini,
Hampir semua masyarakat di dunia berpaling ke teknologi komunikasi yang memiliki kecepatan dan efisien untuk mendapatkan informasi. Media cyber termasuk salah satu dari pengembangan teknologi tersebut. Sekarang media cyber bisa diakses di mana saja dengan mudah dengan adanya internet. Beberapa jenis media cyber yaitu, yang pertama adalah collaborative project, merupakan suatu media sosial yang membuat konten dan dalam pembuatannya dapat diakses oleh khalayak secara global. Contohnya seperti Wikipedia. Dan yang kedua, blog and microblog, merupakan aplikasi yang dapat membantu penggunanya untuk tetap posting mengenai pernyataan apapun sampai seseorang mengerti. Contohnya, blog milik seseorang. Yang ketiga, konten communities, konten masyarakat, merupakan sebuah aplikasi yang bertujuan untuk saling berbagi dengan seseorang baik itu secara jauh maupun dekat. Contohnya seperti YouTube. Dan social networking, situs jejaring sosial yang dimana merupakan situs yang dapat membantu seseorang untuk membuat sebuah profil, kemudian dapat menghubungkan dengan pengguna lainnya. Contohnya seperti Facebook, Twitter, dan lain-lain. Yang kelima, virtual game worlds. Biasa disebut juga permainan dunia virtual, merupakan permainan multiplayer di mana ratusan pemain secara simultan dapat didukung. Contohnya seperti Point Blank, Iodine, dan Mobile Legends, dan lain-lain. Tantangan dan peluang. Bagi pemerintah untuk semakin dekat dengan rakyat, pelaksanaan media sosial meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah dan melibatkan warga harus memperhitungkan perbedaan organisasi budaya. Harapan warga yang berpartisipasi dapat membedakan antara kegiatan pribadi dan profesional. Kebijakan dapat membantu instansi pemerintah untuk mengelola perubahan dan memanfaatkan teknologi melalui jejaring sosial. Namun, memulai dan mempertahankan kebijakan untuk media sosial oleh pemerintah bukanlah tugas sederhana. Pemerintah bersikap profesional dalam melaksanakan media sosial di instansi mereka melalui inovasi. Oleh karena itu, pemerintah harus secara berkala meninjau kebijakan untuk memastikan bahwa akan terus merefleksikan perubahan strategi dan sebagai prioritas. Media sosial bergerak sangatlah cepat, mengalir. Siapapun dengan bebas memberikan pandangan melalui kritik, menyampaikan opini, bahkan menyebarkan informasi kepada pengguna media sosial lainnya. Konsep friend feasting ini tidak hanya menunjukkan dan keterbatasan pada pengguna yang dimanfaatkan dengan kompensasi tertentu untuk menceritakan sebuah produk atau jasa kepada pengguna lain saja. Konsep ini menunjukkan bagaimana kekuatan pengguna media sosial untuk menjangkau konsumen dalam jaringan pertemanan di media sosial. Berikut tabel perbandingan marketing tradisional dan marketing di media sosial. Adapun marketing tradisional, seperti khalayak sebagai konsumen dan target pemasaran, jumlahnya terbatas terkait demografi pembaca media. Sedangkan marketing di media sosial sebagai konsumen sekaligus berperan dalam menyebarkan ke khalayak lain. Friend feasting, jumlah yang cenderung tidak terbatas. Untuk biaya pemasaran, marketing tradisional memerlukan biaya untuk membuat iklan atau membayar durasi terbatas. Sedangkan marketing media sosial biasa bisa diminimalkan, bahkan beberapa kasus biaya tidak perlukan dan tidak terbatas. Jenis media tergantung jenis iklan, apakah audio visual atau audio visual. Media sangat beragam dan jenis iklan bisa muncul secara bersamaan. Adapun marketing tradisional di waktu terbatas dan disesuaikan dengan masa tayang iklan tersebut di media massa. Sedangkan marketing di media sosial tidak terbatas, sebuah iklan bisa diakses kapan dan di mana saja karena sudah menjadi dan tersimpan di database. Baik, untuk kesimpulannya di pertemuan 7 kali ini, dalam praktik pemasaran tradisional, konsep friend feasting ini dikenal dengan periklanan dari mulut ke mulut atau word of mouth. Iklan di media hanyalah salah satu cara efektif dalam menjangkau konsumen. Namun konsumen yang bercerita tentang produk atau jauh lebih efektif menjangkau konsumen baru. Secara sederhana bisa disimpulkan bahwa target atau objek dari iklan pemasaran adalah khalayak. Sebagian besar jumlah dan luas wilayah khalayak yang disasar dalam program pemasaran, maka semakin terbuka lebar juga peluang untuk memasarkan produk serta kesempatan produk untuk dibeli oleh khalayak. Kemudian semakin banyak produk ini itu diserap oleh khalayak, maka secara otomatis nilai sebuah produk akan semakin tinggi, seperti nilai jual, nilai presti, nilai guna, dan sebagainya. Media sosial dalam konteks ini menawarkan khalayak yang beragam, banyak, dan beberapa wilayah yang lebih luas atau global. Tidak hanya itu, khalayak di media sosial tidak hanya sebatas sebagai konsumen semata, melainkan juga menjadi kekuatan dalam pemasaran atau sebagai medium iklan itu sendiri. Baik, terima kasih. Berikut
untuk forum pertemuan 7 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.